Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian? Baik, kali ini saya akan coba menjelaskan ya, sambil menunjukkan bagaimana cara submit ke jurnal yang berbasis OJS atau Open Journal System. Dan di sini saya ambil contoh untuk jurnal Pendidikan Matematika Universitas Lampung. Oke, yang pertama buka terlebih dahulu website jurnal Pendidikan Matematika Unila ya. Kemudian begini tampilannya. Jika kita pertama kali ingin submit, maka harus register terlebih dahulu ya. Di atas ada menu register. Tapi ketika kita sudah pernah submit dan sudah punya akun di sini, sudah pernah register ya, silakan langsung login saja gitu ya, tidak perlu register lagi. Tapi karena ini kita dari awal, kita coba untuk register. Nah, di register ini ada beberapa kolom yang perlu kita isi. Yang pertama username ya. Kolomnya ini khususnya untuk yang bertanda bintang seperti ini wajib diisi. Jadi yang tidak ada tanda bintang tidak diisi, tidak masalah gitu ya. Oke, yang pertama username, misalkan kita coba gunakan username ini ya, Surya. Kemudian tulis passwordnya, silakan ditulis passwordnya, kemudian ulangi lagi password yang sudah diketikkan tadi. Kemudian yang tanda bintangnya ada first name atau nama pertama ya. Oke. Middle name, nama tengah. Jika namanya terdiri dari tiga kata gitu bisa ditulis, tapi kalau hanya 2 kata langsung saja ke last name. Nah, misalkan sini saya tulis Dinata. Oke. Ya. Nah, lalu bagaimana jika namanya hanya 1 kata, misalkan hanya Surya atau Surya Dinata, jadikan 1 ya, maka first name dan last name dituliskan saja Surya Dinata gitu ya, jika hanya terdiri dari 1 kata gitu, tidak masalah. Kemudian gender ini walau tidak bertanda bintang tapi bisa kita isi ya. Afiliasi sesuaikan saja, ini saya tulis Universitas Lampung. Emailnya misalkan saya gunakan email ini ya. Email ini sebenarnya bisa diketikkan email bebas saja sih ya, tapi yang penting belum pernah terdaftar emailnya di akun atau di jurnal ini. Kemudian ya kalau bisa email yang aktif, karena email ini akan digunakan untuk editor menghubungi author gitu. Jadi kalau emailnya tidak aktif ya sulit nanti untuk komunikasi gitu ya. Kemudian confirm email, bisa email yang sama. Kemudian negara bisa kita isi juga ya, sesuaikan saja. Kemudian bahasa bisa kita checklist semua. Kemudian register as, jangan lupa untuk checklist yang author, karena kalau hanya reader nanti kita tidak bisa submit karena statusnya hanya pembaca saja ya, bukan sebagai penulis. Nah, jadi maka harus kita checklist. Oke, jika sudah kita klik register ya sini. Nah, ini tampilannya setelah kita berhasil melakukan registrasi gitu ya. Register. Di sini status kita author ya, 0, yang aktif itu 0, maksudnya yang sudah yang sedang saya submit 0 karena memang belum saya submit. Arsip ini misalkan kita sudah pernah submit, entah itu diterima atau ditolak, nanti masuknya ke arsip ini ya. Jadi di sini juga 0 karena baru pertama kali. Nah, bagaimana untuk submit ya? Untuk submit ya silakan klik new submission. Kita akan masuk ke step 1 ya. Step 1, memulai submit ya. Jadi nanti ada 5 step di sini yang harus kita
isi gitu ya, kalau ada kolom diisi. Jadi ada 5 langkah. Yang pertama, di sini ada beberapa hal yang perlu di checklist ya. File naskah dalam format doc, misalkan ya, diingat file yang akan kita upload harus formatnya doc gitu ya, Microsoft Word atau RTF atau mungkin ya aplikasi lain yang sifatnya bisa menyimpan dalam bentuk doc, karena itu nanti akan masih akan melalui pengeditan, jadi kalau PDF akan sulit. Kemudian sudah memenuhi ketentuan template, di sini diminta untuk memenuhi template dari jurnal pendidikan matematika Unila. Nah, di sini template-nya bisa kalian download gitu ya, template-nya, dan sesuaikan artikel dengan template ini gitu. Karena kan jika tidak sesuai akan memungkinkan langsung di reject atau ditolak oleh editor. Kemudian yang ketiga, mengupload di bagian step 4 ya, surat pernyataan etika. Jadi diminta untuk mendownload, di sini ini ada mendownload ya, surat pernyataan etika. Nah, silakan diklik saja, nanti akan muncul, kemudian di download. Nah, itu silakan diisi, kemudian ditanda tangan di atas materai, di scan kembali dalam bentuk PDF ya. Nah, ini bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Silakan dicetak, ditanda tangan di atas materai, kemudian upload dalam bentuk PDF di step 4 nanti ya. Jadi jika untuk yang surat pernyataan etika itu PDF, tapi kalau untuk naskah artikelnya yang perlu diingat adalah bentuk berformat dokumen ya. Oke, harus diingat karena jika tidak sesuai sangat mungkin langsung di reject oleh editor. Oke, kemudian di sini jika ada hal-hal yang perlu disampaikan ke editor bisa dituliskan di sini, ketikkan di sini. Jika tidak ada ya langsung saja ke langkah berikutnya, kita klik dulu save and continue. Kemudian masuk ke langkah 2, step 2 ya. Di sini bisa dilihat step 2 adalah untuk mengupload naskah yang akan kita submit. Nah, kita bisa klik choose file, jadi kita ambil filenya dulu di perangkat yang kita gunakan. Ini saya ambil contoh saja file ya. Saya ambil contoh di sini, misalkan, nah di sini ada file Word contoh. Saya klik open. Nah, filenya sudah masuk di sini. Yang perlu diingat, jangan langsung klik save and continue. Nah, jadi perlu diklik dulu upload. Beberapa author yang sering terlewat adalah di sini. Akhirnya langkahnya mungkin sampai selesai, tapi ketika dicek editor tidak ada file yang terupload, akhirnya reject seperti itu. Jadi jangan lupa klik upload dulu. Jika sudah terupload, di sini statusnya seperti ini ya tampilannya. Kemudian baru di save and continue. Begitu. Nah, kemudian di langkah ketiga melengkapi data, gitu ya. Melengkapi data. Sini tadi data yang kita gunakan, kalau kita memang penulis pertama ya sesuaikan saja dengan biodata kita saat register. Tapi jika kita misalkan penulis kedua atau ketiga ya untuk penulis pertama ini kita sesuaikan. Kita misalkan diganti siapa gitu ya. Mirip dengan mengisi biodata di register sebenarnya. Kemudian jika kita terdiri dari 2 penulis, 2 atau 3 atau lebih, di sini ada disediakan add author. Nah, tinggal diklik saja, nanti akan muncul tampilan seperti ini, diisi penulis kedua, penulis ketiga, dan biodatanya gitu ya. Jadi add author ini gunanya untuk memasukkan biodata penulis kedua atau ketiga dan seterusnya gitu ya. Tapi jika hanya satu penulis ya cukup author, atau tidak perlu masuk ke add author ya. Kemudian di bagian bawah ada kolom title and abstract. Di sini bisa kita tuliskan judulnya ya, judul artikel kita, misalkan pembicaraan masalah misalkan ya. Ya, sesuaikan saja judul artikelnya. Kemudian abstraknya
masukkan ke sini ya. Ini saya contoh saja misalnya abstraknya ya. Abstraknya jika sudah dikopikan ke sini, kemudian dilihat di bagian bawah lagi reference, di sini daftar pustakanya nanti dimasukkan juga di sini ya. Daftar pustaka di artikelnya. Jika sudah lengkap, maka bisa kita klik save and continue. Oke. Nah, jika sudah, di sini ada step 4 seperti yang dikatakan di step awal tadi, bahwa di sini disyaratkan untuk mengupload surat pernyataan etika ya. Nah, jadi yang sudah ditandatangani dan di-scan, kita cari filenya ya, cari filenya. Ini misalnya saya ambil satu contoh PDF gitu ya. Nah, karena yang diminta bentuk PDF ya, jadi ambil PDF, jangan langsung save and continue, ingat diklik upload terlebih dahulu. Oke, nanti sudah diupload baru bisa kita oke, ini untuk lampirannya, maksudnya data atau mungkin ada yang ingin diisikan saat melampirkan pada surat pernyataan etika ya, bisa dilengkapi, bisa juga di replace di sini. Jika sudah, langsung saja ke save and continue. Nah, ini sudah masuk ya. Sebenarnya tidak hanya satu sih, misalkan di artikel Anda ingin melampirkan data-data segala macam yang mungkin tidak tercantum di naskahnya, bisa juga melampirkannya di sini gitu ya. Nah, kita choose file lagi, kemudian upload ya. Jika memang tidak ada ya langsung saja ke save and continue. Nah, oke. Karena sudah masuk ke langkah 5, konfirmasi, ini yang sudah kita upload tadi ya. Ada dua, yang pertama naskah artikelnya, kemudian yang kedua adalah surat pernyataan etika. Ini judulnya karena saya tadi ambil file contoh saja ya. Jika sudah ya klik finish, selesai. Nah, maka artikel Anda sudah tersubmit, tinggal menunggu diperiksa oleh tim editor. Di sini statusnya nanti akan berubah-ubah. Jika di awal masih menunggu ya, waiting assessment, nanti akan berubah mungkin setelah dilihat oleh author, dikirim ke review, mungkin masuk ke in review, kemudian mungkin nanti jika ada revisi ada pernyataan ingin diminta untuk merevisi, kemudian jika sudah masuk editing, di sini akan statusnya in editing dan sebagainya. Jadi di sini akan berubah-ubah. Jadi author diharapkan untuk selalu update untuk melihat status artikel.